Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mari kita bawa hidup kita dan kita bawa ucapan syukur kita pagi hari ini. Tuhan ada di antara kita. Mari kita beri yang terbaik. Kami tahu pada saat Engkau hadir, segala sesuatunya bisa terjadi. Kedahsyatan Tuhan. Kita puji buat Allah. Dalam nama Yesus. Bapakku datang menyembah di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Haleluya.
berdiri bersama-sama, kita beri yang terbaik buat Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Saya undang jemaat kembali berdiri bersama. Ajaib perkasa, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat. Ajaib perkasa, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat. Ajaib perkasa, kekuatanmu di hidupku. Engkau hebat Tuhan, Engkau perkasa, Engkau mulia, Engkau perkasa, Engkau penghibur. Kami menyembah-Mu. Terima kasih ajaib perbuatan-Mu.
seperti-Mu, layak Tuhan. Engkau agung, Engkau mulia, kudus, kudus, kudus Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Engkau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, tiada seperti Ku beri kemuliaan hanya bagi Kau Tuhan. Tiada seperti Bapa Engkau ajaib. Tiada sekali lagi katakan Bapa perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti sorak-sorai bagi Dia Tuhan, Dia Yesus Tuhan, Dia Raja atas segala raja. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Ini pujian kami bagi-Mu. Haleluya. Memberi kemuliaan, beri kehormatan bagi Tuhan. Beri sorak-sorai yang paling meriah. Haleluya. Bersama dari satu dan bangsa berdiri di hadapan tata Allah suara menyatakan kemuliaan bagi Allah yang diuji dan berkata kami
tiba saatnya kami memuji bersama. Gariskan bulan bangsa, amin. Berdiri di hadapan Bapa ada satu suara menyatakan keselamatan yang jujur dan bersabda, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Bagi Allah yang jujur dan bersaksi, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuasaan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang jujur dan bersaksi, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuasaan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi sorak-sorai bagi Dia Raja. Haleluya. Selamat duduk sama Tuhan. Haleluya. Engkau yang terbaik buat kami. Kami mengakui tiada Engkau, tiada yang seperti Engkau, dan tiada yang dapat menyamainya. Terima kasih. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Engkau baik Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita naikkan syukur kita buat Tuhan. Allah yang kuasa, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Dia ajaib, Dia perkasa, Dia perkasa yang diperbuatnya. yang diperbuatnya. Di hadapan segala bangsa, sebab Tuhan baik,
kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri bersama-sama. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya, segalanya, ajar perkasa yang diperbuatnya. Di hadapan segala bangsa, bantu hamba, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Kau baik, bahwasanya untuk selamanya kasih. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Ya Kau baik, bahwasanya untuk selama, bahwasanya selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan Bapak Ibu, teduhkan hati sejenak. Rasakan sungguh pagi ini kebaikan Tuhan bagi hidupmu. Kami boleh merasakan tuh kebaikan Tuhan nyata di hidup kami. Jikalau hari ini kami boleh beribadah minggu terakhir di tahun 2020 ini, kami tahu Tuhan, kebaikan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Bila ini mendorong setiap hati kami untuk kami siap menjadi pembawa-pembawa keselamatan Tuhan. Sehingga kami semakin lama mengiring Tuhan, tidak semakin egois, tetapi kami semakin rela untuk hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hari demi hari hidup kami, pertambahan usia kami menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya Engkau berfirman bagi kami. Sekalipun waktunya tidak seperti biasanya, tapi kami tahu Engkau Tuhan tetap luar biasa. Roh Kudus, beri kemampuan kami untuk mengalami percepatan dalam mendengar dan meresponi firman Allah, sehingga hidup kami menjadi selaras dengan firman Allah. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bapak Ibu semua berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu, salam. Kita bersyukur hari ini memasuki minggu terakhir di tahun 2020. Saya terkesan sekali ketika menerima tema dari Pak Gembala, bahwa beliau sampaikan pembawa keselamatan Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, ini artinya gereja ini mengajak kita untuk tidak biasa. Kita dibawa pada satu situasi
membawa keselamatan Tuhan. Artinya kehadiran saudara dan saya tidak sekedar tanda kutip jadi berkat. Menurut saya kata ini terlalu luas. Saya akan lebih spesifik pagi ini, di akhir tahun ini, menjadi pembawa keselamatan. Berarti kita menjadi pribadi-pribadi yang rela hidup bersama Yesus. Yang setuju berkata amin. 2020 Bapak Ibu bagi saya menyedihkan, banyak pasangan tuh Kristen, pendeta, pelayan Tuhan, punya suami, punya istri tapi tidak bersedia hidup bareng. Ini bukan perkara biasa, ini artinya mengalami kemerosotan dalam kehidupan orang percaya. Tetapi kalau gereja ini mengajak membawa keselamatan Tuhan, berarti saudara dan saya sedang dicetak ulang. Untuk apa? Kita hidup bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang sudah menikah, yang punya istri, punya suami. Punya istri, punya suami, hidup semakin lama bukan semakin gampang. Bagi yang usia 50 tahun ke atas, pergolakannya banyak. Tubuh semakin lama, semakin pelan dayanya. Dulu daya cepat. Sekarang orangnya sama, beratnya bertambah. Atau berkurang. Responnya melambat. Ini butuh kalau enggak kita memiliki kesediaan untuk serupa dengan Kristus. Semakin tua, semakin menjadi enggak karu-karuan. Bahasa daerah, tua-tua keladi. Semakin tua semakin menjadi. Jadi apa? Nggak jadi edan ya jangan. Tapi kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, untuk hidup bersama dengan Yesus Bapak Ibu, saya akan sedikit menyentil banyak hal. Sedikit tapi banyak hal. Orang Kristen berpikir selama ini kalau bersama Yesus tidak ada yang sukar. Semua setuju amin? Ya kan, setuju toh? Faktanya? Halo. Kita ini diangan-angan, apalagi generasi muda nanti kalau bersama Yesus sungguh-sungguh tidak ada masalah. Keliru. Ini saya sendiri betul. Justru ketika hidup bersama dengan Yesus, diri kita ini semakin nggak ada. Daging kita ini terkopek-kopek. Ini tuh kopek-kopek, digaruk-garuk. Tersayat-sayat. Saya bukan tidak senang diberkati Tuhan, senang. Tetapi konsepnya tidak begitu. Saya akan membacakan saja, saya tidak suruh Bapak Ibu buka. Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15 berkata demikian. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu beserta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Amin. Diberkati Bapak Ibu dan saya mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Inilah fakta yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau seseorang dalam hidupnya ada Yesus, bersama Yesus tidak menjadikan kita bebas masalah. Bersama Yesus tidak menjadikan kita bebas ancaman. No. Tetapi fakta Alkitab yang jadi bacaan kita untuk kita renungkan bersama pagi hari ini. Ternyata untuk hidup bersama dengan Yesus, untuk kita bisa menjadi pembawa keselamatan Tuhan. Bapak Ibu, saya mau berkata demikian. Mulai dari tidur kita, rencana kita, langkah kita tinggal di mana, berapa lama waktunya, semuanya
yang mengatur Tuhan. Wow. Bapak Ibu, ini bukan perkara yang enak. Saya sebenarnya seorang pribadi yang sebenarnya dilayani makan begitu, itu kurang senang. Secara pribadi. Tapi setelah punya istri, saya belajar menerima dilayani. Apalagi saya, ya untuk masakan-masakan Jawa saya bisa masak. Bikin telur enak itu saya bisa. Kadang-kadang lihat gorengannya telur gini, bagaimana gitu ya. Kenapa? Ngerti. Tetapi saya belajar karena saya sedang mengasihi istri saya, hadirnya saya dalam hidup istri saya harus juga mengubahkan dia. Kadang walaupun tidak enak, nampaknya tidak menyenangkan. Bahasa Inggrisnya taklek. Ya ngerti ya? Bapak Gembala Saudara dari daerah saya sama-sama Tulungagung. Ada saatnya kalau ini dipersoalkan, saya menjumpai nikah sampai umur 78 tahun, saya ribut gara-gara kopi. Kopinya udah enak. Lah untuk enaknya kan ada ukurannya. Mau berapa gram? 5 gram, 10, 15, atau setengah on, 1 cangkir. Tapi ini sering jadi persoalan. Hidup bersama Yesus gara-gara kopi saja ribut. Halo, yang pemuda, yang masih belum menikah, kalau engkau tidak cinta benar sama pria atau wanita yang kau cinta itu, sungguh-sungguh jangan nikahi. Tunda dulu. Kalau tidak benar-benar, kalau menggunakan bahasa ekstrim begini, kalau cintamu tidak gila-gilaan benar, ojo nikah sih. Yang sudah nikah jangan mikir mau diganti atau ditukar. Saya tahu persoalan semakin banyak. Nah tetapi kita dituntut sebagai orang percaya. Jika Yesus ada di hidup kita, jangan sekedar kita bersama Yesus lakukan perkara yang besar, tidak ada yang sukar. Jangan sekedar itu. Tapi action hari-hari hidup kita ini seperti apa? Sebagai pria, sebagai suami, sebagai papa. Para pria yang hadir, saya juga pria. Sudahkah kita jadi papa yang seperti Yesus? Sebagai seorang mama, sebagai seorang ibu, sudah jadi, mungkin enggak ada oma ya, ini sudah usianya terbatas ya, saya perhatikan ya. Kita bagaimana semakin lama ini semakin apa? Mama umumnya, oma umumnya cerewet. Umum itu sudah. Tapi sebagai pribadi yang Yesus ada di hidup kita, itu gambarannya seperti apa? Nah bacaan kita hari ini, itu memberi gambaran. Orang yang hidupnya ada Yesus, keluarga yang hidupnya ada Yesus, apa yang sedang terjadi di sana? Nah dari bacaan ini Bapak Ibu ada 3 bagian yang mau saya bagikan pagi ini untuk kita semua. Tentu ini lebih dulu untuk saya. Saya sudah renungkan sebulan lebih ini. Itu sudah menjadi ekspresi saya. Yang pertama, apa yang terjadi jika Yesus ada di hidup kita? Bapak Ibu, yang pertama, kita akan menjadi pribadi yang memberi waktu untuk mendengar arahan Tuhan di hidup kita. Dalam kisah ini di ayat yang ke-13 disebut, setelah orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Bangunlah, ambillah anak itu setelah ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Bapak Ibu, ternyata kelahiran Yesus itu memberikan kita keluarga khususnya, memberi ruang, memberi waktu untuk Tuhan kembali berbicara, memberi arahan. Untuk Tuhan berbicara, ternyata Tuhan berbicara tidak selalu melalui kebaktian. Tidak selalu melalui doa. Jadi kalau ada orang berkata Tuhan selalu bicara melalui doa, itu hanya salah satu cara. Dalam kisah ini Tuhan berbicara melalui mimpi. Bapak Ibu pernah mimpi? Pernah. Kalau sudah mimpi apa yang dicari? Buku 1000? Oh jangan. Kalau yang dicari buku 1000 mimpi, aduh ini ada bekecot ini sedang datang ke rumahku.
dicari 1000 mimpi, ketemunya 03 Bapak Ibu. Kok seiling Pak Sam? Ya seiling, dulu pernah belajar itu lama 1000 mimpi. Kalau jengking piro, jadi terus nih, ya kan? Nggak bisa. Mimpi menjadi salah satu cara Tuhan berbicara. Tapi jangan pakai terjemahan mimpi bahasa Indonesia. Mimpi bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kondisi seseorang yang terlalu lelah, terlalap tidur, bisa bermimpi. Nah, saya tidak mau panjang lebar di sana. Yang intinya adalah dengan cara bagaimanapun Tuhan berbicara, Yusuf mendengar. Ini satu perjuangan di hidup kita. Hari ini kalau ada seorang hamba Tuhan yang saudara kagumi, kadang-kadang didatangi, Pak, Tuhan ngomong apa Bapak, dari Bapak untuk saya. Saya kalau mendengar seperti ini rasanya jadi geli, aku bukan dukun Pak. Kalau saya sudah seperti ini, lu katanya Bapak bisa dapat penglihatan, memang, tapi bukan untuk seperti ini. Ini mesti saya luruskan. Nah, Yusuf, Bapak Ibu, dia memberi ruang mendengar. Nah, bagaimana dengan kita hari ini di tengah situasi yang kita banyak hal informasi yang masuk di hidup kita. Saya belum buka sampai hari ini tentang ramalan tahun depan, rasanya kok sepi. Rasanya ramalannya sepi ini. Mau apa enggak muncul, enggak tahu nanti kurang 1 hari. Bapak Ibu, minggu lalu saya pribadi sempat dikagetkan dengan perkembangan situasi ini. Situasi politik negeri ini. Dalam situasi seperti itu sebenarnya kami mau rencana ibadah Natal hari ini. Tapi karena situasi ini kok ngeri, saya tahu informasi ini aduh enggak, putar balik. Minggu lalu mendahului, berubah, jemaat kaget. Pak kok mendadak? Iya, kita kadang-kadang memang perlu dibuat mendadak, siap enggak? Puji Tuhan, enggak terpikirkan Tuhan pakai Pak Jokowi dalam waktu sesingkat-singkatnya ganti menteri, berubah hari ini. Ini jangan anggap biasa. Ini karya Tuhan yang kita tidak terpikirkan. Kita perlu tepuk tangan buat dia ini. Amin. Ya kembali. Untuk kita bisa memberi diri mendengar, Bapak Ibu, kita harus relakan ini. Banyak hal yang kita dengar tapi yang dimasukkan itu hanya perkara yang dari Tuhan. Kita harus rela. Kalau tidak, banyak suami tidak lagi bertumbuh imannya. Karena di rumah itu istrinya ono ai. Diem salah, gerak terus salah. Ya kan? Tidur siang salah, ndak tidur, diomelin. Sudah tahu lah tua, capek, tidur. Begitu tidur lewat 1 jam, tidur terus saja. Hati-hati. Saya berharap para pria ndak emosi. Ndak apa-apa, itu kehidupan. Jadikan perkataan istrimu adalah penumbuh semangat dalam kebingungan, begitu ya. Saya kadang-kadang tidak harus mengerti, tapi didampingi saja kan begitu. Tapi untuk mendengar firman Allah, saudara dan saya harus menang untuk kita bisa mengalami tuntunan Tuhan. Ayo hari ini, mungkin nanti akhir tahun ini di tengah-tengah keluarga, bolehlah datang ke gembala, minta didoakan, tapi jangan minta ramalannya. Saya tidak setuju. Minta didoakan setuju. Tapi kalau Tuhan ngomong apa Pak? Tolong Pak ya, Bapak yang doa puasa. Terus hasilnya nanti untuk saya. Lu enak enggak. Ini menjadi bagian. Karena pada masa waktu itu, Tuhan berbicara itu jarang. Kalau saya sebut hari ini, saudara dan saya bisa cari khotbah yang bagus-bagus di Google. Tapi saya beritahu, kalau saudara tidak pernah menjadikan rema firman itu yang kau dengar, engkau tidak akan semakin teguh imanmu. Yang ada engkau semakin pintar menghakimi pelayan Tuhan di gereja lokalmu. Gembalanya begini, istrinya begini, pemusiknya begini. Kok semua begini, kenapa tidak begitu ya? Artinya firman itu hanya sebagai pengetahuan untuk menghakimi. Saya mau berkata stop. Kesediaan mendengar berarti kesediaan setuju. Kesediaan setuju berarti kesediaan melakukan. Ya setuju berkata amin.
Bapak Ibu ngasih Tuhan, ini yang sedang Tuhan cari hari-hari ini. Natal tahun ini menjadi Natal yang membingungkan sesungguhnya. Sampai saya menulis banyak ucapan-ucapan, saya bilang, biarlah Natal tahun ini meneduhkan hati kita di situasi yang gaduh. Ada teman dari Kalimantan kembali menjawab, di sini tidak saja gaduh Pak, keruh lagi. Wih, gaduh, keruh, ngeri. Tapi enggak apa-apa, ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hadir tidak cuma di gereja, tapi di tengah ombak pun dia hadir. Tuhan Yesus tidak hadir pagi hari, tidak cuma malam hari, jam 3 pagi pun hadir. Tinggal kita siap sedia. Nah, inilah menjadi bagian pertama. Ayo kita kembali menjadi pendengar firman Allah di mana Tuhan berbicara kepada kita. Masih ada waktu beberapa hari, kalau perlu Bapak Ibu doa puasa. Tuhan berbicaralah untuk aku, untuk keluargaku, untuk gerejaku, untuk tahun ke depan. Saya percaya kalau dia adalah Bapak kita, dia akan ngomong dengan kita. Saya terlalu yakin, ini bukan milik pendeta, tapi milik kita setiap orang percaya. Yang kedua, kalau Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-14 di sana berkata, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnyalah anaknya itu serta ibunya malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir. Yang kedua, ternyata mendengar itu ada kaitannya dengan respon kita. Dalam bagian yang kedua saya berkata begini, ketika kita mendengar firman Allah, kita mesti belajar mentaati firman itu tanpa menunda. Dalam kisah ini, Yusuf ketika mendengar ini, dia tidak tunggu konsultasi dengan istrinya. Mimi, malaikat ngomong kita suruh pergi. Gimana menurut Mami? Bukankah ini kita seperti itu? Pipi, kita disuruh Tuhan untuk memberkati orang itu. Tapi gimana ya? Orang itu kelihatannya punya loh. Tapi kok nurun berkati? Gimana? Tuhan itu pasti salah ya? Bapak Ibu ngasih Tuhan. Itu kita. Pertimbangan kita untuk taat kadang-kadang perasaan kita seneng enggak seneng. Stop. Kalau kita bicara taat, itu adanya cuma iya, dilakukan. Dan Yusuf memberi teladan yang hebat. Dia dikatakan oleh Alkitab, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Dalam kitab Injil yang lain, ketika mendengar tentang kelahiran Sang Juru Selamat, itu ada kata yang menarik buat saya, yaitu dari para gembala. Mereka segera apa? Berangkat menjumpai bayi itu. Nah, ini menjadi pembelajaran yang bagus buat kita di akhir zaman ini Bapak Ibu. Untuk kita hidup bersama Yesus dan Yesus ada di hidup kita. Ini seharusnya yang terjadi. Kita mentaati firman, tidak menunda dan tanpa pertimbangan manusiawi kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kita mulai mengadakan pertimbangan manusiawi kita, ujung-ujungnya tunda atau tidak sama sekali. Ampunan atau suamimu, kok enak Pak? Oh, itu jelas. Kasih anakmu, enggak usah, udah besar kok. Biar dirasain. Itu kita. Tetapi ketika Kristus ada di hidup kita, menjadikan kita pribadi yang sadar. Menjadikan kita sadar bahwa kita adalah hamba. Hamba tidak akan sulit untuk mentaati. Yang setuju berkata amin. Kalau Bapak Ibu kerja ikut orang, itu sebenarnya hak kita ketika jam kerja itu miliknya bos. Saya belum menjumpai seorang karyawan yang sadar dirinya hamba di tempat kerja, bosnya nyuruh apa itu menolak, belum pernah. Kalaupun ada itu kebangetan sebenarnya, enggak tahu diri itu orang. Selalu dia hadir. Bapak Ibu saya bina sampai hari ini masih satu perusahaan yang saya bina.
Karyawannya yang Kristen Katolik tidak banyak. Tapi mereka ini ternyata tanpa saya pikir, mereka adalah orang-orang setia dengan perusahaan ini. Ada bosnya atau enggak, itu waktunya jam doa, doa saja. Nah memang ada beberapa orang begitu bosnya duduk, segera lari. Nah itu biasa ya, ini orang-orang yang enggak setia itu model gini. Bahasa lain sudah punya muka tapi masih cari muka, kasihan mukanya kan gitu. Nah orang-orang percaya yang seperti ini yang sadar hidupnya adalah miliknya Tuhan. Taat itu enggak susah. Ibu-ibu, istri-istri, kalau engkau sadar dirimu ada miliknya suami. Mestinya lah mau potong rambut tanya ya. Halo. Betul enggak? Kalau mau pergi pamit ya. Jangan sudah pulang, Pak tadi saya pergi, WA. Sudah selesai. Enggak ada yang salah. Tapi perasaan ini bisa terluka. Saya enggak ngomong salah benar. Ini istri pergi enggak pamit, tahu-tahu menghilang. Apa perlu dipasang CCTV kira-kira? Jadi badannya pasang CCTV, oh kemana-mana. Enggak tentunya. Saya ngomong lebih dalam. Untuk mentaati tidak sekedar perilaku, tapi dari kedalaman batin kita. Nah Tuhan mau sebagai orang-orang percaya, ketaatan bukan menjadi hal yang berat. Tetapi menjadi kesukaan kita. Tetapi disinilah Bapak Ibu, saya tahu di bagian inilah kita selalu bergumul. Saya pernah menulis satu tulisan satu pagi, saya bagikan jamaat juga rekan-rekan. Pergumulan. Orang begitu mikir pergumulan mesti persoalan kan? Padahal persoalan itu tidak harus dipergumulkan. Yang pergumulan itu ketaatan kita ini loh selalu bergumul. Ketika kita bergumul dengan taat menang, maka masalah menang. Tapi kalau taatnya susah, ketaatan akan susah. Tapi saya percaya pagi ini kita akan menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan. Mungkin ini manusiawi saya, menunda last minute boleh. Tapi jangan lama-lama ya. Iya. Berhenti jangan lama-lama ya. Ada seseorang datang ke saya berkata, Pak boleh enggak saya berdoa supaya enggak sakit? Boleh. Tapi satu saat kalau sakit jangan nyesel ya. Kalau Bapak enggak kan gini, boleh sakit. Tapi ojo suwe-suwe, mampir wae ya. Setelah itu sembuh. Karena faktanya kita semua bisa kena sakit. Sudah hati-hati, sudah jaga kesehatan. Enggak apa-apa. Tapi ketika kita tetap taat, Tuhan akan berkarya luar biasa. Bagian yang terakhir, yang ketiga. Apa yang terjadi jika Yesus hidup dalam hidup kita? Di ayat yang ke-15 dicatat. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh para nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Bapak Ibu, yang ketiga, saya berkata demikian. Apapun yang terjadi di hidup kita, sesungguhnya kita hanya menggenapkan firman Tuhan. Bagi Yusuf sebenarnya sudah bangga, Tuhan aku sudah ngikut engkau loh. Aku menikahi Maria dengan situasi itu iya. Sampai dia melahirkan iya. Sekarang lagi mulai seneng-senengnya punya anak. Diprediksi waktu itu masa itu 2 tahun sudah umurnya Yesus. Seneng-senengnya mulai lucu, mulai mungkin belajar jalan ada mulai seneng. Tapi mendadak berangkat. Di bagian ini saya sempat berkata-kata dengan Roh Kudus, enggak enak masuk sampai tempatnya ditentukan ya. Pergi ke Mesir. Tapi di bagian inilah ternyata supaya genaplah firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu dan saya, kita selalu menginginkan hidup itu enak, penak, nyaman, enggak ada persoalan. Tetapi kalau Tuhan izinkan harus kita digoncang. Harus Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu, mungkin sakit, mungkin perasaan terluka. Kalau kita sadari itu menjadi alat untuk kita menggenapi firman. Kalau engkau terluka, berarti engkau akan jadi pengenap, engkau akan mengampuni, menyembuhkan. Kalau engkau jadi tersinggung, supaya firman tergenapi, mintalah kasih Allah memenuhi hatimu juga hati saya.
Itu yang terjadi, menggenapkan firman Allah. Kalaupun suatu saat terjadi pergolakan, pertengkaran walaupun tidak pernah diminta, itu menjadi ukuran firman sudah kulakukan atau belum. Kalau kita itu menjadikan itu menjadi penggenap firman Allah, saya percaya Kristus ada di hidup kita. Bila melalui firman Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu yang hadir tidak kebetulan bersama-sama saya, bersama Bapak Ibu Gembala yang hadir hari ini. Kita sama-sama mengakhiri tahun 2020. Kita tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Semua berkata-kata sekali lagi, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, perbuatanmu ajaib, tiada seperti, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang besar ada di hidup kami, Engkau yang luar biasa di hidup ini. Beri kami hati yang tunduk kepadamu, beri hati kami yang terus bersedia menerima arahanmu, untuk mentaatimu, untuk menggenapi firman-firman-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman yang luar biasa. Tidak cuma untuk kita mengerti teladan keluarga Yusuf, bila itu menginspirasi bagaimana Tuhan Yesus hidup di keluarga kami, menginspirasi bagaimana kami secara pribadi hidup, sehingga apa yang kami jalani kami tahu kami tidak sendiri, ada Tuhan yang bersama hidup kami. Berdoa untuk setiap umat-Mu yang hadir hari ini, hidupkan kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Mungkin kami lemah, tapi bila Roh-Mu yang kudus akan menguatkan kami. Kami mau berkata yang lemah, kami ini adalah pahlawan Tuhan. Kami akan mengalami kemenangan. Sehingga menyongsong tahun 2021, kami boleh tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi yang kami tahu, ada Tuhan Yesus di hidup kami, di keluarga kami. Ada Tuhan Yesus di gereja ini. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu, dan mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Semua berkata, Amin. Yang diberkati Tuhan dengan firman Tuhan bagi hari ini, beri sorak-sorai bagi dia Tuhan. Terima kasih Pak Sam Sidno, sudah menjadi berkat buat jemaat Tuhan di tempat ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada tayangan yang sudah bisa baca, perhatikan. Mari kita mau hadir dalam ibadah kita setiap hari Selasa. Nikmati Tuhan, percayalah Tuhan hadir, Tuhan akan jawab setiap pergumulan kita. Lebih daripada itu, kita berjumpa dengan Tuhan. Dan pada hari Minggu juga akan dilayani oleh Bapak Gembala. Mari kita datang dengan rasa lapar dan haus, pengharapan yang baru, apa yang akan Tuhan lakukan di tahun depan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah kami yang kami laksanakan pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadikan kami sebagai murid-Mu untuk bisa menyelamatkan dunia ini, untuk bisa menyelamatkan sesama kami, khususnya bagi mereka yang belum mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk pujian yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu. Biarlah melalui pujian dan segala penyembahan yang sudah kami lakukan bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami kembali ya Tuhan, kami akan memohon berkat-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, berkati kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu dapat mengubahkan hati kami ya Tuhan. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami juga mengasihi sesama kami ya Tuhan. Biarlah melalui kasih yang terpancar di dalam hidup kami, banyak orang yang akan mengenal Engkau ya Tuhan. Bapa di dalam surga, berkati kami dengan terang-Mu ya Tuhan. Biarlah langkah kami dipimpin oleh terang-Mu, sehingga kami tidak tersesat ya Tuhan. Biarlah hidup kami memancarkan terang, sehingga orang lain melihat terang-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa dalam surga melalui anak-Nya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi, selamat pulang, selamat menikmati